Halo guys, balik lagi sama aku. Oke, di video kali ini aku mau review lagi. Dan yang mau kita review adalah salah satu clay, yaitu clay Giotto Plastiro. Nah, untuk clay Giotto ini sebenarnya dia tuh satu company sama clay dust ya, dari Villa. Di sini juga ada tulisannya kalau dia itu akan kering dalam waktu 24 jam atau 1 hari. Tanpa melalui proses apapun, jadi cukup didiamkan aja di udara terbuka. Ya, air dari clay lah ya. Jadi apakah nanti hasilnya itu sama atau beda sama clay dust? Ya udah, yuk langsung aja kita buka ya, kita praktekin. Kalau dilihat dari warnanya ini tuh sama kayak clay dust, terus dari aromanya juga mirip kok. Cuma yang aku rasain ini lebih lembek aja kalau dibandingkan sama clay dust. Kalau clay dust tuh menurut aku lebih keset aja, tapi kalau ini tuh lebih lembek. Jadi sesuaiin aja sesuai selera kalian. Tapi kalau aku sih kayaknya enak yang lembek seperti ini. Nah, sekarang aku mau bentuk satu clay ini menjadi sesuatu ya yang gampang kita buat tatakan aja ya. Dan nantinya kita akan lihat hasilnya seperti apa. Nah, ini udah cukup, mau aku bentuk kayak begini aja, dan ini akan aku diamin selama 1 hari. Nah, ini udah aku diamin selama 1 hari dan ini udah kering secara sempurna ya. Permukaannya udah keras, terus diketok juga suaranya seperti ini ya, jadi ini udah keras. Menurut aku pribadi ini kalau aku rasain kayak lebih ringan aja kalau dibandingkan sama clay dust. Terus yang aku buat kali ini emang lebih tipis sih, tapi kayak kerasa lebih ringan aja sih. Kemudian ini aku coba besret-besret pakai kuku dan bisa ya, bisa bentuk gitu besretan kita. Tapi ini sepertinya cukup kuat karena ini aku coba cubit-cubit seperti ini, ternyata nggak patah-patah juga padahal di pinggiran, dan itu lumayan tipis, jadi ya bagus lah ini ya. Kemudian ini aku coba gosok-gosok dan ternyata nggak ada yang kayak berdebu gitu. Jadi ini tuh sebenarnya mau dipakai langsung juga bisa. Percobaan selanjutnya mau aku rendam di dalam air seperti ini selama beberapa detik aja. Ini kurang lebih aku diamin selama setengah menit ya, 30 detik. Di permukaan clay yang basah ini pas digosok-gosok itu kayak lebih halus dibandingkan permukaan yang kering. Tapi dia nggak kayak luntur gitu dan nggak lembek juga. Jadi ini oke lah ya. Kemudian di permukaan yang basah ini aku coba gosok-gosok pakai kuku dan ternyata lebih mudah ya dibandingkan saat kita gosok-gosok di clay yang kering. Kalau yang kering tuh keras gitu. Nah, kebetulan di sini aku punya clay dust yang udah kering juga tapi lebih tebal ya dia. Jadi emang jauh lebih antep kelihatannya. Yang coklat itu clay dust, kemudian yang putih ini yang Giotto. Kalau dilihat sekilas ini emang kayak sama aja, cuma di clay dust ini emang kayak lebih berat aja sih, tapi dia emang lebih tebal dibandingkan yang putih ini. Nah, supaya lebih oke, kita itu akan finishing pakai cat dan varnish ya. Untuk catnya aku pakai cat akrilik. Jadi supaya nanti itu lebih tahan terhadap semuanya, baik itu air, api, panas. Jadi kelihatannya juga lebih bagus juga, lebih keren, lebih oke, lebih mengkilat, lebih wow lah ya. Pewarnanya karyanya cukup, dan sekarang aku mau finishing pakai varnish supaya lebih mengkilat, melindungi, lebih tahan panas dan lain-lainnya. Di sini aku pakai varnish dari Aigo yang glossy. Kalian kalau pakai varnish ini kalian bisa satu apply cukup bisa, tapi kalau menurut kalian kurang kalian bisa double apply, three apply, dan apply lagi boleh. Tapi saat apply-nya itu usahain varnish yang sebelumnya itu udah kering dulu baru di apply, oke? Nah, inilah dia hasilnya, udah cakep banget ya, udah mengkilat, udah bagus lah pokoknya. Nah, kalau udah dicat sama di varnish kayak gini, ini udah selesai dan ini bisa langsung kita pakai ya. Untuk yang bawah ini tadi nggak aku cat, jadi ini aku varnish aja dan hasilnya juga udah oke banget.
Sekarang masuk ke percobaan. Yang pertama kita coba pakai api, dan ini cukup lama aku apiin dan gak ada yang berubah. Walaupun lama-kelamaan pasti namanya cuma di varnish sama dicat itu agak melembek gitu. Tapi bukan claynya yang melembek, cuman varnish sama catnya aja yang memang bereaksi terhadap api lama-kelamaan. Seperti yang terlihat di video ini. Sekarang yang kedua kita coba pakai air, kita celupin aja kali ya. Nah ini videonya aku percepat biar nggak kelamaan aja, dan inilah dia hasilnya. Kalau yang aku rasain di tangan ini sama sekali nggak ada yang berubah, jadi nggak luntur, nggak lengket juga, jadi sama persis seperti sebelum saat celup di air. Pas ditisuin juga nggak lengket ke tisu, itu menandakan kan nggak ada yang berubah ya. Nah jadi segitu aja video kali ini tentang sedikit review dari clay Giotto ini, dan juga kita tadi udah coba buka, bentuk, sampai kering, sampai di finishing juga. Jadi menurutku clay ini bagus banget dengan harga yang cukup terjangkau juga dibandingkan dengan clay-clay jenis lainnya atau merek lainnya, atau bahkan ini si Das sendiri itu kan harganya juga jauh lebih tinggi dibandingkan Giotto ini. Jadi clay ini cocok banget buat kalian membuat prakarya dan bisa menjadi alternatif pilihan buat kalian yang mau pakai clay jenis air dry clay. Dan buat kalian yang mau coba clay jenis ini, kalian bisa klik link di description. Aku udah taruh linknya di bawah, jadi kalian tinggal klik terus nanti udah ngelink ke tokonya. Oke, thank you udah nonton, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.